Oke teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dominikus Harimardika. Saya asli Semarang, eh, dan saya sebagai pemateri tentang lahirnya Pancasila dan pertumbuhan Pancasila dalam dalam eh, dal- dalam kuliah dalam mata kuliah eh, pendidikan Pancasila di STPK Santo Fransiskus Assisi. Eh, dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke, pertama-tama sejarah berlahirnya Pancasila itu pertama-tama dalam dalam PowerPoint ini diterangkan tahap usulan Pancasila itu pada waktu sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Agenda sidang yaitu membahas dasar-dasar Indonesia Merdeka. Nah, dalam pembahasan dasar-dasar Indonesia Merdeka ini yang menjadi pembicara itu antara lain Muhammad Yamin itu menjadi pembicara pada tanggal 29 Mei 1945. Mister Supomo itu menjadi pembicara pada tanggal 31 Mei 1945. Dan yang terakhir yaitu the founding father, the win of the president, the first president of Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu IR Soekarno, Panglima Besar Revolusi Insinyur Soekarno, yang menjadi pembicara pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 inilah juga diperingati hari lahirnya Pancasila. Ya, ini bisa dilihat juga foto pada waktu sidang BPUPKI. Ya, ini juga bisa dilihat usulan dari Muhammad Yamin tentang dasar negara, yaitu yang pertama perikebangsaan. Dalam 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 sebuah negara merdeka harus mempunyai suatu kebangsaan. Kebangsaan itu adalah suatu yang timbulnya rasa suku-suku bangsa untuk cinta tanah air, cinta terhadap tanah dan airnya sendiri. Yang kedua yaitu pri kemanusiaan, memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu pri ketuhanan. Dalam suatu negara itu harus mempunyai Tuhan. Yang keempat yaitu pri kerakyatan. Yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Di samping usulan lisan, beliau juga mengusulkan usulan tertulis. Usulan tertulis itu hampir kurang mirip sama dengan usulan lisan beliau. Muhammad Yamin itu ya. Ya, ini juga foto Muhammad Yamin. Nah, ini yang kedua usulan dari Mister Supomo pada sidang 31 Mei 1945. Diawali dengan syarat berdirinya negara. Tiga teori yang diungkapkan oleh Mister Supomo waktu itu adalah teori perseorangan yang dianut oleh negara liberal di Eropa dan Amerika Serikat. Tokoh-tokoh aliran ini John Locke, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, H.J. Lasky, dan lain-lain. Negara adalah wujud kontrak sosial. Masyarakat bebas berbuat selama tidak melanggar kontrak atau hukum. Negara adalah masyarakat hukum, legal society. Individu tidak boleh banyak dikekang. Itu
Itulah negara yang dinamakan negara liberal atau teori perorangan. Yang kedua yaitu teori kelas atau golongan. Teori kelas atau golongan ini awalnya negara adalah alat kekuasaan kelas atas yang berkuasa atau yang disebut juga kaum borjuis untuk menindas kelas bawah atau kelas proletar. Kelas bawah harus bersatu untuk revolusi dan merebut kekuasaan. Bila revolusi berhasil, maka kendali ada di tangan kelas proletar. Negara dijalankan dengan kekuasaan sentral atau terpusat dan semua hal diatur negara. Cita-citanya masyarakat tanpa kelas atau masyarakat komunis sama rata sama rasa. Yang ketiga yaitu teori integralistik, diusulkan oleh Supomo sebagai dasar negara karena menurutnya sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Teori ini mengutamakan persatuan antara pemimpin dengan rakyatnya. Negara satu untuk semua golongan, faham. Negara satu untuk semua orang atau negara persatuan. Teori ini berasal dari Jerman dengan tokoh-tokohnya Adam Müller, Spinoza, Hegel, dan lain-lain. Supomo juga mengusulkan agar negara tidak berdasarkan ajaran agama tertentu, menolak negara agama karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkebinekaan. Ya, ini adalah foto Mr. Supomo ya teman-teman. Yang ketiga, ini hari ketiga ya, dan Pak Karno ini nanti bicara ini, yaitu pada 1 Juni 1945. Ini Pak Karno ini pemateri, orator, pepidato, dan lain-lain. Pak Karno ini mengusulkan dasar negara yaitu filosofis Grundslag, mengajukan 3 usulan dasar negara, yaitu Pancasila, Trisila, atau Ekasila. Yang dimaksud Pancasila Pak Karno yaitu pertama, kebangsaan, nasionalisme, kemanusiaan, internasionalisme, musyawarah mufakat, demokrasi, dan musyawarah mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan rakyat. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang Trisila yang dimaksud Soekarno itu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Yang ketiga yang dimaksud Ekasila oleh Soekarno itu gotong royong, ide asli orang di Indonesia. Setelah pidato Soekarno, sidang pertama dihentikan dan dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang atau ya panitia 9, tugasnya menggolongkan usul tertulis yang masuk. Ya, ini foto Bung Karno ya teman-teman, Panglima Besar Revolusi, Presiden pertama Republik Indonesia, dan bergelar lain-lain. Setelah panitia kecil bekerja, diperoleh usulan yang banyak. Usul terbanyak agar Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Ada perbedaan pendapat mengenai hubungan agama dan negara. Golongan agama atau Islam mengusulkan agar negara berdasarkan syariat Islam. Golongan nasionalis, negara berdasarkan persatuan. Karena ada perbedaan pendapat, ini harus diselesaikan ya teman-teman. Maka dibentuk panitia kecil lagi yang mewakili kedua golongan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia 9. 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan dalam rancangan Perimbul Hukum Dasar atau yang biasa disebut itu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah cikal bakal dari pembukaan UUD 1945 ya teman-teman, ingat itu. Hanya ada perbedaan pada rumusan Pancasila pertama. Perbedaannya yaitu pada sila pertama ya teman-teman. Perbedaan sila pertama dengan Pancasila yang sekarang itu, pada Piagam Jakarta itu Pancasila sila pertama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sedangkan yang Pancasila sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, ini hasil Piagam Jakarta ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Sidang kedua BBUPKI itu tanggal 10 Juli 1945 teman-teman. Pada sidang kedua disampaikan hasil musyawarah antara golongan Islam dan golongan nasionalis dengan rancangan Mukadimah Hukum Dasar.
Di dalamnya memuat 5 sila Pancasila. Ini yang sidang kedua BPUPKI masih Pancasila versi Piagam Jakarta. Seluruh anggota sidang dapat menerima kesepakatan tersebut sehingga masalah dasar negara dianggap telah selesai. Sidang kedua BPUPKI membicarakan masalah lain, yaitu wilayah negara dan bentuk negara. Wilayah negara, bentuk negara, dan persiapan panitia perancang Undang-Undang Dasar, panitia keuangan dan ekonomi, dan panitia pembela tanah air. Ya, ini pada bulan Agustusnya teman-teman. Pada bulan Agustus, tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI oleh Jepang di Dalat, Vietnam, dengan ketua Insinyur Soekarno, wakil ketua DRS Muhammad Hatta, dan anggota Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya, tergantung orang Indonesia sendiri. Setelah pulang ke tanah air, IR Soekarno menambah anggota PPKI menjadi 26 orang sebagai perwakilan dalam Komite Pembentuk Negara. Jadi PPKI adalah Komite Pembentuk Negara. Dan belum sempat bersidang Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Dan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, barulah PPKI memulai sidang pertamanya tanggal 18 Agustus 1945. Ya, ini foto founding father Soekarno-Hatta, teman-teman. Keduanya adalah sahabat karib. Dan ini foto proklamasi. Ini foto upacara proklamasi kemerdekaan. Ya, ini draft proklamasi, teman-teman. Draft tertulis Pak Karno dan Bung Hatta dan Mr. Supomo dan Ahmad Subarjo, dan ini teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Ya, sekarang mulai lagi teman-teman materi tentang agenda sidang PPKI 18 Agustus 1945. Yang pertama yaitu materi sidang, yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dimulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar, dilanjutkan pasal 2, pemilihan presiden dan wakil presiden, yang akhirnya terpilih yaitu IR Soekarno dan Muhammad Hatta dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan untuk sementara waktu, sebelum adanya DPR MPR, presiden dan wakil presiden didampingi oleh sebuah Komite Nasional Indonesia KNI. Ini nanti sampai terbentuknya DPR MPR ya teman-teman. Dan agenda sidang kedua PPKI 19 Agustus 1945 adalah menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan, pembentukan komite nasional di setiap provinsi. Agenda sidang ketiga yaitu ini tanggal 22 Agustus. Agenda sidang PPKI ketiga yaitu tanggal 22 Agustus. Agenda sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945 yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dan dibentuknya Tentara Kebangsaan. Ya, ini Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat Mr. Kasman Singodimijo ya teman-teman, fotonya. Wah, ganteng sekali. Ya, ini pembentukan provinsi pertama kali, yaitu ada 8 provinsi. Sesudah proklamasi kemerdekaan dibentuk 8 provinsi pertama kali. Yang pertama itu Jawa Barat, Jawa Tengah, yang kedua itu Jawa Tengah, yang ketiga itu Jawa Timur, yang keempat itu Sumatera, yang kelima Borneo, yang keenam Sulawesi, yang ketujuh Maluku, dan yang kedelapan Sunda Kecil ya teman-teman. Ya, ini foto awal-awal kemerdekaan. Ya, ini foto bocah kecil. Ya, oke. Sudah selesai teman-teman. Terima kasih telah menyimak materi dari saya. Sekian dan terima kasih teman-teman dan Pak Greg. Selamat siang. Shalom, berkah dalam.